Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab sejarah, ringkasan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtun dan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Fadhil ya akhi. Perjalanan menuju Madinah. Manakala semangat untuk melakukan pencarian sudah mulai mengendur dan mobilitas patroli pemeriksaan sudah dihentikan, serta gejolak emosi kaum Quraisy sudah mulai reda setelah secara kontinu dan serius pelacakan dilakukan selama 3 hari tanpa hasil, Rasulullah SAW dan sahabat setianya tersebut pun keluar menuju Madinah. Sebelumnya, mereka berdua telah menyewa Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi yang merupakan penunjuk jalan berpengalaman di dalam menelusuri jalan. Dan ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy. Namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hajirati ila Abi Bakar radhiyallahu an. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, ketika perintah hijrah telah datang, kita mengetahui telah diterangkan di pertemuan sebelumnya, sekelompok orang-orang Quraisy berusaha berkumpul seperti Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal ibnu Hisam, Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Mu'aid, kemudian Nadhr bin Al-Harith, kemudian Zam'ah ibn Al-Aswad, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabih bin Al-Hajjaj, dan saudaranya Nabi yaitu Munabbih bin Al-Hajjaj. Mereka berkumpul dan ini dikenal sebagai tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran paling keras terhadap dakwah Nabi. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan tidak lupa pula anaknya Abu Jahal, karena dia termasuk tokoh Quraisy, yaitu siapa? Ikrimah. Mereka berkumpul di hadapan rumah Nabi. Bahkan mereka membuat sebuah kesepakatan di tengah malam untuk membunuh Nabi. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka hendak membuat makar. Allah balas makar mereka itu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu Zat yang maha baik pembalasan kepada orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah lolos ke rumah Abu Bakar As-Siddiq sampai akhirnya keduanya sampai ke sebuah gua. Gua apa ya, kawan? Thur, atau dibaca dengan apa? Thaur. Gua Thur atau gua Thaur. Ada kisah menarik yang kita ingin sampaikan ketika keduanya telah mencapai Gua Thur. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau berkata kepada Rasulullah, "Wallahi la tadkhulhu hatta adkhulahu qablak." Demi Allah, tunggu wahai Rasulullah, jangan engkau memasuki gua ini sebelum aku memasuki gua tersebut. Sebelum engkau, aku dahulu.
Tujuannya apa? Fa in kana fi syai' asabani dunak. Jikalau di dalam gua itu ada sesuatu yang memudaratkan, biar aku yang terkena dan jangan sampai mengenai dirimu. Ini tanda kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala fakasahahu wa wajada fi janibihi saqaban. Abu Bakar pun masuk. Ketika dia memasuki gua tersebut, dia membersihkan gua dan dia menjumpai ada beberapa lubang, dan biasanya lubang kalau di dalam gua itu tempat bersembunyinya apa? Binatang buas. Binatang berbisa maksudnya. Boleh jadi ular, boleh jadi apa? Akrab, kalajengking. Maka Abu Bakar tidak berpikir panjang. Fasaqqa izarah. Kain sarungnya itu dirobek. Beliau gunakan untuk menutup lubang-lubang yang ada. Tapi masih tersisa 2 lubang. Di sana masih ada fabaqiya minna isnan, 2 buah lubang yang tidak mungkin lagi ditutup, sudah enggak ada kainnya untuk menutup. Dan ikhwati, beliau lakukan itu sekali lagi karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau fa'alqa mahuma rijlaihi. Menggunakan 2 buah kakinya beliau tutupi lubang itu. Beliau tahu di sana ada mudarat, tapi beliau tidak ingin kemudaratan itu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam udkhul. Setelah ditutup dengan 2 kakinya, kan enggak mungkin lagi Abu Bakar keluar. Maka beliau hanya berkata, "Masuklah wahai Rasulullah." Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke dalam gua tersebut karena kondisinya sudah melelah, bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy, berjalan kaki mendaki bukit untuk sampai ke gua Thur. Itu bukan perkara yang ringan, tinggi bukitnya gua Thur itu. Masuk ke dalam gua itu wa wada'a ra'sahu fi hujrihi radhiyallahu ta'ala an wa nama. Seketika itu juga tabiatnya orang yang lelah istirahat. Beliau letakkan tubuhnya, baringkan kepalanya, diletakkan di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ini dalil menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Dan ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan hai Muhammad, sungguh aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Qulu abdallah wa rasulah." Ucapkanlah olehmu, aku ini adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Beliau bukan Tuhan. Ini tabiat beliau, manusia lelah, ya tidur. Tapi yang menarik perhatian kita, betapa gembiranya Abu Bakar As-Siddiq ketika tubuh Rasulullah, yakni kepala Rasulullah SAW diletakkan pada pangkuan beliau. Cukup itu pertanda kecintaan Nabi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kemudian kata beliau, "Faladhiqa Abu Bakrin fi rijlihi minal hajari." Faladhiqa Abu Bakrin fi rijlihi minal hajari. Yakni kedua kaki yang digunakan menutup tadi disengat binatang berbisa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di pangkuan beliau, lam yataharrik Abu Bakar As-Siddiq makhafatan ay yantabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak menggerakkan tubuhnya. Akhi kita kalau kena duri teriak, sahih, diangkat kaki. Maka Abu Bakar menahan kakinya, mengencangkan tubuhnya, jangan sampai Rasulullah itu terganggu istirahatnya. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada Abu Bakar As-Siddiq. Ini Rasul dan ini Abu Bakar. Dan itulah cinta sejatinya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mengatakan, kalau seandainya diizinkan untukku mengambil seorang khalil, niscaya Abu Bakar adalah khalil bagiku. Itu keridhaan Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan. Akan tetapi tabiatnya manusia, saqitat dumu'uhu ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditahan tubuhnya, air matanya enggak mampu dia bendung. Ini tabiat. Tapi beliau tahan suaranya, lalu air mata itu menetes mengenai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekali lagi bentuk kemuliaannya Abu Bakar As-Siddiq. Air mata Abu Bakar As-Siddiq mengenai wajah Nabi yang mulia. Ini salah satu kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Terbangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala malak. Ada apa denganmu ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar. Kemudian ketika ditanya, dan Abu Bakar itu orang yang jujur, ludirtu, aku disengat binatang berbisa. Kemudian fadaka abi wa umi, demi bapak dan ibuku. Ini ungkapan, bukan sumpah. Karena bersumpah dengan menyebut nama selain Allah hukumnya apa? Haram. Ini ungkapan orang Arab untuk menguatkan suatu perkara yang biasa. Jadi makanya sumpah itu, kalau memang sumpah yang dimaksud adalah sumpah untuk menguatkan sesuatu dengan menyebut nama selain Allah, dihukumi haram dalam Islam. Man halafa bi ghairillah falyakul la ilaha illallah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, segeralah dia mengucapkan la ilaha illallah. Seolah-olah beliau mengingatkan, hati-hati, sumpah itu bisa bernilai dosa besar, bahkan syirik kalau dia menyebut nama selain Allah. Maka beliau mengatakan, demi ayah dan ibuku, ini ungkapan orang Arab biasa kalau dia bicara. Wallah, engkau harus minum minuman ini. Kalau misalnya antum datang ke orang Arab, kalau kemudian dia berkata, demi Allah, engkau harus makan makanan ini. Itu bukan maksudnya bersumpah dengan sumpah yang kita maksud. Wadah, ini ungkapan orang Arab. Maka Nabi SAW meludah. Fataqullu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahaba ma yajidu. Beliau ludahi kaki Abu Bakar As-Siddiq, dan ini kemuliaan Abu Bakar lagi. Beliau terkena ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ada pada Rasulullah itu barakah. Beliau ludahi kaki yang luka atau tersengat itu, hilanglah penyakit akibat sengatan binatang berbisa tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menyebutkan termasuk perkara sunnah, disengat lebah, disengat kalajengking, diobati dengan air liur. Faham tuh ya akhwati? Termasuk luka. Luka disunnahkan diobati dengan air liur. Apa dalilnya? Kalau tadi kan sengatan binatang berbisa, kalau luka yang menganga, apa dalilnya? Ucapan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, yang Nabi menyebutkan, demi Allah, jika seorang wanita mendapati luka menganga pada suaminya tidak sembuh kecuali dengan cara menjilatnya, itu belum cukup untuk memenuhi hak suaminya. Di sini para ulama mengambil faedah, air liur itu bermanfaat untuk apa? Luka seseorang, biiznillah, dengan izin Allah. Maka kita lihat dahulu nenek moyang kita, kalau luka pertama kali yang dia lakukan apa? Meludahinya. Fahim tuh? Untuk diri sendiri. Adapun untuk orang lain, wallahu alam bishawab. Ya, kalau teman antum luka dengan ludah antum, yang mudah-mudahan antum tidak berpenyakit dan enggak tambah parah begitu ya. Nah, maka hakada ya ikhwati azanillahu wa iyyakum. Faedah yang lainnya, akhi fillah azanillahu wa iyyakum, beginilah gambaran yang Allah sebutkan, Allah gambarkan tentang dua orang bersahabat saling menjaga. Abu Bakar menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dengan izin Allah, Rasulullah meminta kepada Allah kesembuhan dengan meruqyah lalu meludahi lukanya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka terus berdua. Padahal ketika itu, ikhwati azanillahu wa iyyakum, kondisi Abu Bakar betul-betul dalam keadaan sakit yang sangat berat ia rasakan. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, kemudian keduanya lamanya di dalam Gua Hira itu kurang lebih 3 malam, dari mulai malam Jumat, malam Sabat,
kemudian malam Ahad. Dalam sebuah riwayat beliau bertolak menuju kota Madinah hari Senin. Riwayat yang lainnya menyebutkan beliau berangkat pada hari apa? Ahad. Kalau beliau berangkat pada hari Ahad berarti 3 malam. Bukan 3 hari, 3 malam. Nah, ikhwati azanillah wa iyyakum, beliau bertolak. Itu setelah mereka mendapat kabar dari siapa? Abdullah ibnu Abi Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu taalaan, usia Abdullah bin Abu Bakar saat itu sudah mencapai usia balik. Dia anak yang cerdas, lagi kuat tubuhnya. Dan orang Quraisy itu punya kebiasaan tidak mencurigai anak-anak kecil. Mereka itu suka dengan anak-anak kecil, termasuk anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abdullah bin Abu Bakar malam hari dia masuk ke kota Makkah, tidur menyelinap di antara orang-orang Quraisy, mendengar berita orang Quraisy. Pagi hari dia pergi menuju ke Gua Thur untuk memberitahukan kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang penggembala. Siapa namanya, ikhwan? Namanya juga Abdullah. Penggembala ini Abu Bakar memerintahkan tiap habis menggembala kambingnya dibawa ke atas ke Gua Thur. Sore hari. Tujuannya buat apa, ikhwan? Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq memerah susu kambing itu lalu meminumnya. Akhi, yang kita ingin perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda kekuasaannya kepada kita. Ketika orang-orang Quraisy berusaha menutup rezeki seseorang, ingat bahwa yang memberi rezeki siapa? Allah. Allah gerakkan kambing-kambing itu naik ke atas bukit, kemudian mengeluarkan air susunya dan mereka meminumnya. Dan ini membuktikan bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita harus yakin tentang masalah ini. Selama manusia masih hidup, dia tidak akan mati sebelum habis apa? Rezekinya. Ma tufiya rajulun, riwayat ma tufiya ibnu Adam. Tidak akan mati anak Adam itu sampai disempurnakan hak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berangkat pergi menuju ke kota Madinah. Sebagaimana kita terangkan di pertemuan sebelumnya, arah menuju kota Madinah itu tanahnya berubah-ubah. Padang pasirnya berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Di musim panas atau di musim angin, gunungnya berpindah-pindah. Tidak seperti gunung kita, karena debunya itu berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Maka membutuhkan apa? Seorang qaid atau seorang penunjuk jalan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan memilih seorang penunjuk jalan yang telah dikenal. Tadi sudah disebutkan. Siapa namanya, kawan? Abdullah ibn Uray. Naam, ahsanta. Orang ini agamanya masih agama nenek moyangnya. Yang antum harus ketahui, yang kita harus mengetahui, ikhwati azanillah wa iyyakum, fitrah tauhid pada diri seseorang itu pada asalnya tetap ada. Keinginan mentauhidkan Allah itu fitrah yang diciptakan dalam hati manusia. Fitrah mengenali kebenaran atau yang ma'ruf, membenci kemungkaran atau keburukan, itu ada dalam hati manusia. Allah katakan dalam surah Ar-Rum, fitratallahi alladzi fataran nasa, fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Fitrah yang ada Allah ciptakan pada diri manusia terus tetap akan ada padanya. Jadi fitrah manusia itu, tauhid itu mereka mengakui. Maka di awal-awal pembahasan kita katakan, orang Quraisy itu bukan tidak mengakui bahwa yang pantas disembah cuma siapa? Allah. Tapi yang membuat mereka tidak menyembah Allah apa ya, kawan? Al-kibr, kesombongan. Kesombongan mereka. Apalagi kawan? Al-hiqd, awil hasad, kedengkian yang ada di hati mereka itu. Maka mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azanillah wa iyyakum, maka Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq memandang Abdullah ini ibnu Urayqid
termasuk pemuda yang condong kepada kebenaran. Dan pekerjaannya memang menunjuk jalan. Dia condong kepada kebenaran. Dan Nabi tidak memaksakan kepada Abdullah bin Uraikid untuk masuk Islam. Karena memang Islam menyebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Allah, karena antara jalan lurus dengan jalan yang bengkok sudah nyata. Kebenaran sudah dia ketahui. Dan Nabi mengetahui yang memberi hidayah siapa? Allah. Bukankah Allah telah menyebutkan kepada Nabi tatkala wafatnya paman beliau yang bernama siapa? Abu Thalib. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ketika Abu Thalib wafat, keinginan Nabi SAW Abu Thalib masuk Islam. Saking cintanya Nabi kepada Abu Thalib, ketika Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak bersahadat, dia memohonkan ampunan kepada Allah untuk Abu Thalib. yakni meminta syafaat, dengan syafaatnya Nabi meminta kepada Allah diringankan siksanya. Tapi Allah mengingatkan Nabi dengan mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi mayyasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa? Mayyasha, orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah ya ikhwati. Dan dalil ini menunjukkan tidak ada larangan tatkala kemaslahatan besar didapatkan, hilang kemudaratan atau kecil sekali, mempekerjakan seseorang yang tidak beragama dengan agama Islam. Nggak ada larangan kita mengambil pekerja yang tidak beragama dengan agama Islam asal dia memandang kemaslahatan yang sangat besar. Jika tidak maka tidak boleh. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan menegur gubernurnya. Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari, di riwayat yang lainnya beliau menegur Muawiyah dikarenakan ketika di Syam dia mengangkat seorang tukang tulis atau sekretaris orang yang beragama Nasrani. Lalu Umar menanyakan kepadanya, apa engkau tidak menjumpai ada seorang muslim di negerimu? Maka kemudian Umar memerintahkan untuk mengganti sekretarisnya karena memang kemaslahatannya lebih besar kalau seandainya kaum muslimin yang memegangnya ketika itu. Maka Umar memerintahkan menggantinya. Dan bagaimanapun ikhwan, sifat dasarnya Yahudi dan Allah sebut Yahudi dan Nasrani. Allah tidak sebutkan kafir secara umum, Allah khususkan Yahudi dan siapa? Padahal kita tahu orang kafir itu kan ada dua toh? Orang musyrik dan ahlul kitab. Sahih? Allah katakan dalam Al-Qur'an innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang musyrik di dalam neraka jahanam. Allah katakan orang kafir ini dua jenis, yaitu ahlul kitab dan musyrikin. Tapi Allah sebutkan secara khusus tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah redha selama-lamanya Yahudi dan tidak pula Nasrani sampai kamu mengikuti agama. Dia tidak akan redha kepada kita. Maka mempekerjakan orang non muslim yang dimaksud Yahudi dan Nasrani benar-benar harus dilihat kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan kemudaratan yang sekecil-kecilnya. Tidak asal-asalan saja. Timbul pertanyaan sebelum dilanjutkan, gimana kalau bekerja kepada non muslim, kerja kepada Yahudi, kerja kepada Nasrani, kerja kepada orang musyrik, apakah diperbolehkan? Tidak ada larangan. Al aslu fil adati ibahah. Hukum asal urusan dunia itu boleh. Tapi dengan catatan tidak menghinakan agamanya, tidak pula menghinakan jiwanya. Karena jiwa seorang muslim itu mulia, apalagi agamanya seorang muslim sangat amat mulia. Kalau kita bekerja, kalau seseorang bekerja kepada orang Nasrani, sholat berjamaah dilarang, puasa di bulan Ramadan tidak diperbolehkan, berkata jujur dilarang. Karena kan misalnya antum kerja di toko, kadang toko itu ada orang beli minta harganya 2 juta, suruh nambahin berapa? Di kwitansinya suruh nambahin
500.000, jadi 2.500.000 kasih ke kantor, dapat dia 500.000 dengan nilai kebohongan. Kalau kita kan bekerjanya kita kan jujur, oh nggak bisa pak. Lalu kemudian Tuhan kita mau, oh nggak apa-apa, tulis aja, nggak, jangan bekerja dengan orang seperti ini, karena kita tidak akan tolong menolong dalam perbuatan apa? Dosa. Tidak. Islam mengajarkan kita dengan kejujuran, dan itu dimulai dari sejak awal dakwah Rasulullah SAW. Salah satunya beliau memilih lelaki yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Urayqid. Wallahu alam bissawab. Lanjutkan ya akhi. Setelah itu mereka berdua membuat perjanjian dengannya untuk bertemu di Gua Sur setelah 3 malam dengan membawa kedua unta tersebut. Maka tatkala malam Senin awal bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan 16 September tahun 622 Masehi, Abdullah bin Urayqid menemui keduanya dengan membawa kedua unta itu. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, gunakanlah salah satu dari 2 untaku ini." Dia menyerahkan kepada beliau yang terbaik dari keduanya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Aku bayar sesuai harganya." Asma binti Abu Bakar mendatangi keduanya dengan membawa bekal makanan, namun lupa mengikatnya dengan tali. Tatkala keduanya bersiap untuk berangkat, dia pergi untuk mengikatkan bekal makanan tersebut pada pelana unta. Namun ternyata tidak ada tali pengikatnya. Lalu dia menyobek ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu bagian dia ikatkan ke bekal makanan tersebut, dan yang satunya lagi dipakai untuk dipakainya. Ketika itulah dia kemudian dijuluki Dzatun Nitaqain, pemilik 2 ikat pinggang. Iya. Ikhwati azanillah wa iyyakum. Ada kisah yang menarik lagi bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki 2 onta, dan salah satunya beliau katakan kepada Rasulullah, "Bi abi anta ya Rasulullah, demi ayahku engkau wahai Rasulullah, khud ikhda rakhilati hataini, salah satu tungganganku ini coba kamu ambil buat kamu. Ini buat engkau ya Rasulullah." Kemudian beliau mendekatkan kepada Nabi dengan memilih onta yang paling baik. Yang kita garis atasi yakni wa qarraba ilayya afdaluhuma, di antara 2 onta itu dipilih yang paling bagus, diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran besar buat kita. Apa pelajarannya? Seorang mukmin harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Gak boleh mendahului Allah dan mendahului Rasulnya dari semua perkara. Masalah menetapkan sebuah perkara, mengucapkan sebuah keyakinan, atau memberikan sesuatu yang bersifat dunia, mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasulnya. Semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang paling utama. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang yang beriman, jangan engkau mendahului Allah dan jangan pula engkau mendahului Rasulnya. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyumri'in ahabbu ilayya ba'dallahi wa rasulih." Siapakah orang yang lebih kucintai setelah Allah dan Rasulnya? Pertanyaan sahabat ini, setelah Allah dan setelah siapa yang harus aku cintai? Dia mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasulnya. Ikhwati azanillah wa iyyakum. Dan itu yang ditunjukkan kepada kita dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berikan kepada Nabi yang paling baik. Sahabat memberikan untuk sahabatnya yang terbaik. Pelajaran besar yang bisa kita ambil, seorang sahabat sejati memberikan sahabatnya yang terbaik. Nanti kita akan ketemu dengan kisahnya sahabat-sahabat Nabi yang lain. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Ia datang ke kota Madinah dalam keadaan tidak membawa harta dan tidak membawa istri. Lalu seorang Ansor yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf menawarkan kepada Ibnu Auf salah satu kebun dari 2 kebun miliknya yang terbaik. Dia suruh pilih sendiri. Saya punya 2 buah kebun, aku lihat engkau tidak datang ke Madinah tidak membawa harta, pilih salah satu kebun yang engkau mau. Akhi, pada masa itu kebun adalah harta, termasuk salah satu harta yang paling utama. Kebun, kemudian yang kedua apa ikhwan? Onta. Yang pertama apa? Kebun, yang kedua berapa ikhwan? Itu harta yang paling utama ya khafillah. Maka Abdurrahman mengatakan bukan itu yang ia cari. Lebih daripada itu ya akhi fillah, orang Ansor ini melihat Abdurrahman ibnu Auf datang tidak membawa istri. Maka beliau berkata kepada Ibnu Auf, dia punya 4 orang istri.
Kalau wanita dinikahi oleh seorang lelaki menunjukkan bahwa lelaki itu mencintai mereka pada asalnya. Sahih? Dan kalau orang sudah mencintai sesuatu berat baginya memberikannya kepada orang lain. Sahih? Ini asalnya demikian. Tapi karena kecintaan kepada saudaranya. Ini gambaran kemuliaan orang di masa dahulu. Lalu ia berkata, aku punya 4 orang istri. Kamu lihat mana yang paling kamu sukai, aku ceraikan. Jika habis masa iddahnya engkau nikah dengannya. Ya kawan. Masya Allah la quwwata illa. Jangan dilihat kok tega. Bukan masalah teganya. Karena kecintaannya kepada siapa? Ibnu Auf. Kadang kita kalau memberi saudara kita 2 hal yang terbaik, kita pilih yang kurang baik. Akhi, ini ada kerupuk sudah 5 hari yang lalu, daripada nggak kemakan. Sudah kerupuk 5 hari yang lalu, ya alhamdulillah. Allahul musta'an. Pelajaran besar yang bisa kita ambil, begitu ajaran Islam. Maka berapa banyak orang-orang masuk Islam karena membaca sejarah Nabi dan para sahabat. Dan mereka tidak mendapati gambaran yang disampaikan oleh orang-orang yang dengki dengan Islam pada hari ini, bahwa Islam itu kejam, Islam itu bengis, Islam itu mengajak berkerusuhan. Mereka nggak dapat itu, nggak dapat. Yang mereka dapatkan justru kebalikannya, kelemah lembutan, kesantunan, al-isar, mendahulukan kepentingan orang lain atau saudara-saudaranya. Itu Islam. Itu awal-awal Islam yang datang dari Nabi kepada para sahabat sampai generasi tabi dan tabi'ut tabi'in, yang kemudian Nabi memuji mereka dengan menyebutkan khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Adapun hadis yang khairul qurun dhaif hadisnya. Yang sahih khairun nas, sebaik-baik manusia yang hidup satu zaman denganku. Siapa mereka? Dan sesudahnya, berarti sezaman dengan sahabat. Siapa mereka? Dan sesudahnya yang bersama dengan tabi'ut tabi'in, yang bersama dengan tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Lalu perawi itu ragu apakah sesudah itu disebut ataukah tidak. Tabi'in ini kemuliaan mereka. Allah menyebutkan tentang kemuliaan mereka dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Demikian kepribadian mereka. Tapi lihat akhlaknya sahabatnya As-Siddiq. Ini Rasulullah SAW ketika Abu Bakar mengatakan pilih yang terbaik, pilih salah satunya, lalu Abu Bakar mengatakan ini yang paling baik buat kamu, didekatkan yang paling baik. Nabi punya akhlak yang mulia. Akhlak yang kata Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pribadinya Nabi, qala khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu apa? Al-Quran. Maka ketika didekatkan itu, ditunggangi Nabi mengatakan bisaman, saya ganti, saya bayar. Bukan kita mungkin Masya Allah, syukran jazilan, jazakumullah khairan, nggak ngasih apa-apa kepada orang itu. Tapi Rasul mengatakan nggak, bisa man, saya ganti dengan sesuatu nanti. Dan dalil ini menunjukkan apa? Ikhwafillah rahimani, boleh merubah akad. Mungkin orang itu punya sesuatu hadiah diberikan kepada orang lain, tapi orang itu maunya nggak, saya mau ganti aja pakai uang, nggak enak saya kalau dikasih gratis. Itu boleh dalam Islam. Itu menunjukkan apa? Akhlak mulia orang yang diberikan. Wadah? Lanjutkan ya. Sebentar. Kemudian kisah yang berikutnya adalah kisah putri Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat yang sahih, Asma binti Abu Bakar ini tercium jejaknya oleh Abu Jahal. Dan antum tahu Abu Jahal itu termasuk orang yang sangat apa? Kasar. Ketika Asma keluar dari rumah, maka Abu Jahal serta merta mengatakan, anti ta'rifi aina abak, aina abaki, bapakmu kamu tahu di mana? Aina abuki, mana bapakmu, tunjukkan kepada kami. Maka Asma mengatakan dengan lafaz ma adri, aku tidak tahu, aina abati, di mana bapakku. Ditanya lagi 2 kali, ma adri, aku enggak tahu di mana bapakku. Abu Jahal datang langsung menempeleng pada bagian wajah. Ini akhlaknya orang kafir. Antum lihat, akhlak orang kafir itu kayak begitu. Kalau dia nggak puas, yang dia sakiti pasti pada bagian apa? Padahal wajah itu tempat yang paling mulia dari hak seseorang, dari jasa seseorang. Wallahualam. Bukankah kalau kita mau melamar seorang wanita yang kita pandang bagian apa? Itu kemuliaannya. Maka Nabi mengingatkan dalam hadis yang sahih, laisa minna man darabal wajha, bukan golongan kami lelaki yang menempeleng pada bagian apa? Nasihat buat para lelaki, sifat orang kafir ini jangan ditiru.
Jangan suka menempeleng pada bagian apa? Wajah. Bukan hanya kepada istri, bukan hanya kepada anak, tapi kepada orang lain. Kalau kita nggak suka sama orang lain, jangan pukul di bagian wajah. Islam mengajarkan kepada kita. Antum perhatikan, lihat dalam hukum had. Ada nggak hukum had yang menganjurkan memukul pada bagian wajah? Nggak ada. Yang ada melempar. Itu pun cuma satu. Akibat perbuatan apa? Zina. Itu pun kalau zani muhson. Pezinanya orang yang sudah pernah atau sedang menikah. Paham? Yang lainnya antum lihat. Hukum had itu dicambuk pada bagian apa ya kawan? Punggung. Atau disalib. Atau dipotong silang. Atau dipotong apa? Nggak ada disayat pada bagian apa? Oh, ya. Kan di tempat kemuliaan. Itu hukum Islam seperti itu ya ikhwati azanillahu wa iyyakum. Dan Nabi SAW melarang kalau menangkap musuh, menginterogasinya, menyiksa pada bagian apa? Nabi melarang. Jangan kan wajah, nyabutin kukunya juga apa nih buat nyabut ini musuh ini biar ngaku, cabut kukunya satu, kasih jeruk. Nah, Islam nggak ngajari seperti itu. Nah, Islam mengajarkan faida qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau seandainya kamu mau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Ya udah bunuh. Kalau mau dibunuh jangan dicicil, tangan dulu lah. Besok hidungnya. Lah, nah. Ini di Islam demikian. Maka kalau orang kafir enggak, kalau dia marah langsung tempeleng. Nasihat kadang kita berselisih dengan orang lain, soy. Berselisih dengan orang lain karena kita tidak puas maka kita pukul. Ingat pertanyaannya. Boleh enggak memukul wajah tadi itu? Enggak boleh. Sepakat kita tidak boleh memukul pada bagian apa? Wajah. Sedikit menyimpang dari bab sirah, saya mau tanya. Tinju itu yang dipukul mana? Salah satu sasaran yang paling dicari mana? Wajah. Jawab dulu, jawab. Benar? Boleh nggak mukul wajah? Boleh nggak mukul wajah? Nggak boleh. Olahraga tinju yang dipukul apa? Wajah. Nonton tinju boleh nggak? Atau itu yang nonton apa namanya itu? Yang tarung itu apa nama tarung apa namanya itu? Bukan, ada tarung yang lagi digandrungi sama pemuda-pemuda, termasuk ikhwan-ikhwan suka tarung ini, gitu ya. Nah, nanti ditanding yang dipukul lawannya dengan wajahnya, boleh nggak? Akhifillah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya kalau antum berhadapan dengan musuh antum beneran nggak apa-apa. Tapi kalau teman antum diajak sparring wajahnya antum hajar, ya nggak apa, ditanya sama Allah nanti di yaumil qiyamah. Jangan nonton tinju, nonton yang lainnya aja lah, ikhwanillah. Ya, jangan nonton apa? Ada yang masih suka nonton tinju? Tapi boleh olahraga tinju boleh. Latihan teknik tinju boleh ya. Ikhwan-ikhwan yang bisa punya kemampuan itu ajari teman-temannya. Habis itu antum jangan ajak teman antum sparring dihajar wajahnya, jangan. Hindari karena wajah tempat yang mulia. Paham tuh? Saya condong kepada pendapat Imam Al-Utsaimin yang menyebutkan haram hukumnya. Sparring kemudian menghantam apa bagian apa? Enggak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Masuk waktu salat. Kita baru sampai kepada sahabiah yang bernama siapa tadi? Asma, yang dijuluki siapa? Dzatun nitaqain. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.